الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب الأعلى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وهو سيد الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. ما بعد. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang ulun muliakan lagi dimuliakan oleh Allah, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat, tetua masyarakat, segenap pengurus musalla Nurul Rahim, dan juga sekaligus panitia pelaksana acara peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak, Ibu jamaah, para pecinta Rasulullah rahimakumullah wa athabakumullah. Alhamdulillah, ulun pada malam hari ini sama kayaknya meelangi kampung sorang, karena memang ulun lagi halus lawas di Kelayan. Alhamdulillah, ulun bangga menjadi orang Kelayan, karena Kelayan itu ada kepanjangannya. Kelayan, karena, engkau, lalu, aku, yakin, akan, nikmatnya. Kelayan nya Allah, karena engkau wahai kekasihku Muhammad, lalu aku yakin akan nikmatnya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Imong gada jadi orang Kelayan. Alhamdulillah, Masya Allah. Kelayan kada ketangkisan majelis, di mana-mana ada majelis. Ini merupakan payungnya rahmat, yang dulu Kelayan terkenal Texas, ya kan? Bujur kada jamaah, karena ulun orang Kelayan juga. Tapi alhamdulillah wayah ini di mana-mana ada majelis, di mana-mana ada peringatan Maulid. Ulun lewat ke sini aja tadi melewati acara Maulid. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kampung kita Kelayan ini terus ditambahkan oleh Allah keberkahannya. Amin. Jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Singkat saja malam ini, insya Allah kada lawas-lawas. Setuju kada jamaah? Oi, setuju kada? 15% yang setuju. Tahadutsan bin nikmah hari ini ulun mulai subuh tadi di Masjid Baitur Rahman Lianganggang. Paginya pengajian rutin di majelis Abuya, almarhum Abuya di Pal 9. Di situ lanjut haul almarhum Guru Bakri, memenuhi undangan Guru Rashid. Lanjut lagi zuhur di Caraka, Landasan Ulin Barat. Di situ sambung lagi sorenya di Kompleks Semanda, tembus Pal 6. Maghribnya pengajian di Komplek Asli Karya 3 Kertak Hanyar, dan isanya di sini. Jadi lu pada berdahulu ini bulik kadu samakan lah. Jamaah, mun hendak disamui aja. Masyaallah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sahabat yang bernama Zaid ad-Dathinnah pernah ditawan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan pada saat itu belum lagi memeluk agama Islam. Di saat Zaid ad-Dathinnah dihukum, dipukul, berdarah-darah itu tubuh Zaid ad-Dathinnah, merupakan sahabat Nabi. Abu Sufyan melihat keadaan Zaid bin ad-Dathinnah ini, ada rasa iba hingga menawarkan, wahai Zaid, bagaimana tempatmu sekarang ini yang engkau dihukum, ikam gantikan tempat ini dengan Muhammad.
Saat Abu Sufyan belum lagi Islam. Ikam pulang ke kampung halaman, bawa keluarga Ikam, semua kebutuhan hidup keluarga Ikam aku yang jamin, kata Abu Sufyan. Syaratnya satu, tempat Ikam sekarang yang dihukum, bawa Muhammad ke sini. Apa yang dikatakan Zaid ad-Dathinlah, wallah ma uhibbu anna Muhammad al-an, demi Allah aku tidak menyukai sesungguhnya Nabi Muhammad sekarang fi makanihi alladhi huwa yusibuhu syauqah, yang mana beliau berada di tempat di mana beliau tertusuk duri. Wa ana jalisun fi ahli, dan aku santai-santai dengan keluargaku. Wallah aku pada hendak satu duri pun tertusuk pada kaki kekasihku Muhammad aku tidak ridho. Inilah kekasih yang dicintai oleh para sahabat, di antaranya Zaid ad-Dathinah yang sangat mencintai baginda Nabi, sehingga Abu Sufyan pada saat itu bapak ibu mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadi Muhammada. Aku tidak pernah melihat, ujar Abu Sufyan, seseorang mencintai seseorang seperti cintanya para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pada saat ini pian kumpul bersama-sama, tujuannya tidak lain apa, untuk membahagiakan hati Nabi Muhammad, memenuhi undangan Nabi Muhammad. Zahirnya saja panitia yang undang pian, hakikatnya yang undang pian adalah Nabi Muhammad. Coba di undangan tertulis itu adalah peringatan Maulid Nabi. Berarti acara ampun siapa tuh? Bukan peringatan Maulid Syafi'i, tidak. Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Berarti yang ampun acara siapa? Nabi kita Muhammad. Yang menyumbangsikan hartanya untuk makanan pada malam hari ini berarti dia sedang menjamu tamunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak akan membiarkan dan tidak akan mencampakkan, bahkan tidak akan melupakan siapapun berbuat untuk beliau. Di antara bukti dan faktanya adalah ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah, beliau pernah mengatakan, Bapak Ibu, wallah inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha. Ujar Nabi Muhammad, demi Allah, sungguh aku la a'rifu, pakai lamnya lam ditaukid pulang. Sungguh kejujuran aku pinandu benar lawan satu batu di antara bebatuan di kota Mekah. Yang satu batu itu pernah mengucap salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi Rasul. Bayangkan, Nabi Muhammad mengatakan itu di kota Madinah sudah hijrah. Nabi Muhammad kadang melupakan batu yang pernah mengucap salam kepada beliau, apalagi dengan pian yang ikut serta andil untuk acara Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Pian melihat kada setengah bulan yang lewat, para pecinta bola, jamaah, nah matian sabar. Supporter bola, betul atau tidak? Bisa disambat, mencintai idolanya, rela beli karcis walaupun harganya mahal, rela berdesak-desakan, rela bahkan turun ke lapangan, mati di tengah lapangan. Untuk siapa? Untuk idolanya. Sekarang ulun tanya dengan pian, apakah ada yang hadir pada malam hari ini cinta kepada Nabi Muhammad melebihi cinta para supporter bola? Angkat tangan, ulun berdiri. Jemaah. Ada. Pian datang ke sini bekarcis kah? Bayar kah? Boleh dapat makan ha pulang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai jam berapa kita malam ini? Jam 10. Terus parak lagi habisan kita nah.
Sampai subuh. Siapa ya yang sampai subuh di mana-mana orangnya? Abianlah. Ingat akan muhanya. Sidin sampai subuh kita pulihkan dahulu. Ulun dapat kisah daripada Al-Habib Jamal bin Toha Ba'agil di Malang. Ujar Sidin, aku nih suah Sidin diundang ke Aceh dalam peringatan Maulid. Sesampainya di Aceh, panitia mengistirahatkanku di sebuah hotel. Masuk aku ke dalam hotel, istirahat sebagaimana biasanya. Masuk waktu malam maghrib, sholat aku jamak takdim. Habis isya, kulihat kadada panitia cungul sikung-ikung. Sampai jam 9 malam, kadada jua yang mengatuk lawang. Acara jua kah? Kadakah? Jangan-jangan aku kena hoax. Tunggu sampai jam 10, jam 11, sampai jam 12, mendekati setengah 1, tiba-tiba ada ngatok lawang, tok tok tok. Assalamualaikum Habib, sudah istirahat kah pian? Itu bahasa Banjar apa lah, kalau tahu bahasa Acehnya kayak apa, bahasa Indonesianya mungkin. Assalamualaikum ya Habib, sudah istirahat apa belum ya Habib? Dibuka oleh Habib, alhamdulillah dari tadi aku nggak bisa istirahat nunggu kedatangan panitia. Kok jam segini baru datang? Ada apa? Ujar panitia, maaf Bib, acaranya baru mau dimulai. Kata Habib, edan. Tahu edan lah, gila. Lalu kata panitia, bener Bib, banyak yang bilang kami ini gila. Kami memang sudah biasa setiap tahun mengadakan maulid itu jam 1 malam. Banyak nyambati kami, gila. Ujar Habib, memang gila. Ini tambahan dulu aja lah. Ujar panitia, maaf Beb, kalau kami disambat gila ada yang lebih gila Beb. Tuh bubuhan para pecinta bola, akun bata tengah malaman begadang nunggu tayangan live streaming bola. Betul? Rela inya begadang Beb demi nonton bola. Mana gilanya kami dengan mereka. Habib tegeleng kepala. Oke lah sudah, aku pada anak banyak fual di sini. Acaranya mulai jam berapa? Jam 1. Apa alasan kalian jadi mengadakan acara maulid jam 1 malam? Alasan kami Beb, Nabi Muhammad itu dilahirkan dari antara jam 1 dengan jam 2. Kami ingin mahalul qiyamnya pas di waktu Nabi Muhammad lahir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kegilaan seperti apa ini? Adakah di kampung kita? Harapan. Jemaah, malam ini kita sudah nguap-nguap. Allah. Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, yaitu yang bernama Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ujar beliau, aku berangkat ke Najasyi, yaitu ke Habasyah, salah satu negeri sekarang namanya Utopia, kampungnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Bubuhan kulit latak, hirang, tapi hati mereka putih-putih. Kita bang, mudahan kulit putih, dalamnya putih. Tapi pian hakun lah, mon jadi luarnya putih, tapi hatinya gelap. Jelas kada hakun Ustaz. Yang namanya putih kayak ambulan, siapa yang hakun berbuat. Tapi amunnya hirang kada apa-apa Ustaz, kayak Hajar Al-Aswad dirabutakan orang. Wah, Masya Allah. Yang hirang himo. Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ujar sahabat Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, aku lihat raja dengan anak buahnya itu memberikan kasih sayangnya
tapi aku kada pernah memperdapati kasih sayang para sahabat kepada nabinya. Di mana satu ketika intanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin, ujar Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, ketika di mana Nabi kita kada sengaja beludah berdahak karena tapak tangannya sahabat salah satu yang hadir pada saat itu. Apa yang dilakukannya? Fadalaka biha wajhahu, ludah Nabi Muhammad disapuakan ke muka. Lelakian yang sudah kawin mana? Ini pian sudah kawin lah. Sudah belum? Sudah. Pian sayang ke dalon bini pian. Sayanglah. Suahlah menyapu ludah bini pian kamu. Ada suah. Nah, pian bang. Ada suah juga. Buan maulid suah lah. Belum kawin sudah kawin nih bang. Ini bang sudah. Sudah ini belum? Belum. Yang sudah pada belum juga. Ibu jamaah rahimakumullah, azabakumullah. Sesayang apapun kita dengan pasangan kita, kada pernah kita menyapukan ludahnya ke muka kita. Coba lihat sahabat, bagaimana sayangnya kepada Nabi Muhammad, hatta ludahnya saja tidak dibiarkan jatuh ke tanah, disapukan ke muhanya, wajil tahu disapukan ke kulitnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun kita mengadakan. Tapi ada beberapa tahun semalam kena Covid. Tapi alhamdulillah berkat Nabi Muhammad bala musibah diangkat oleh Allah. Kita ini terima kasih lawan Nabi Muhammad. Bujuran terima kasih. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah kadang menurunkan azab bala di kalangan mereka selagi mereka itu mau menghadirkan anta. Siapa anta di sini? Nabi Muhammad. Fihim, di kalangan mereka. Selagi pian mau menghadirkan Nabi Muhammad di kampung pian, maka tidak akan ada bala musibah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu Madinah. Madinah dulunya adalah negeri wabah, padang penyakit. Dulunya sebelum Nabi hijrah itu Madinah adalah padang penyakit. Setelah Nabi kita hijrah, itu Madinah yang tadinya wabah, kota wabah, menjadi kota Thaibah. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawal ayyan ashtuqna lik والهوى ندانا والهوى ندانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استقنا بك والهوى ندانا والهوى ندانا. Itu negeri Madinah menjadi negeri Thaibah yang tadinya wabah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah berada di kota Madinah. Bahkan kalau pian mau berjalan dari Masjidin Nabawi sekitar 2 atau 3 kilometer, di situ ada taman yang ditutup dengan kawat. Di situ disebut dengan Turabus Syifa, di mana Nabi kita mengambil itu pasir mengobati sahabat sedang demam. Maka pasir itu dulunya ulun pernah mengambil, disuruh almarhum Abuya, karena beliau pun mendapatkan kisah ini daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Itu Turabus Syifa, tanahnya Madinah yang tadinya kada ada apa-apa manfaatnya. Berkat Nabi kita hijrah ke Madinah, itu tanah menjadi tanah obat. Bahkan di dalam riwayat, Ghubarul Madinah dawaun, debunya Madinah itu obat. Jamaah, jangan pun penyakit kalau secara akal sehat kita nih berpikir. Hadis Nabi kan pernah mengatakan ada 2 tanah yang kada kawa dimasuki Dajjal.
ada dua tanah yang kadakawa dimasuki Dajjal. Nanti di akhir perjalanan dunia ini Dajjal kan beraksi untuk menyesatkan umat. Yang tidak kuat imannya, dia akan mengikut jalan Dajjal. Mudahan kita selamat bertahan. Dajjal punya keistimewaan yang Allah lanjur kepadanya untuk menguji iman hamba-hamba Allah. Dia bisa melangkah satu langkah sudah melampaui beberapa pulau. Bahkan satu langkah sudah bisa mengelilingi dunia. Itu Dajjal membuat suasana paceklik. Tahu paceklik? Kemarau panjang. Makanan ngalih dicari. Banyu kering. Di saat manusia haus, di saat manusia kelaparan, datang Dajjal menawari, hendak kada dapat baras, hendak kada? Ujar yang ditawari, hendak, tapi ada syaratnya, kata Dajjal. Ikam umpat aku, hakunlah. Mau urusan itu gampang, mana dulu barasnya? Julungai barasnya, bah dapat barasnya buka, tubuhan kalayan satu. Dajjal aja digayainya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allah. Dajjal kadang kau masuk ke Madinah, Dajjal kadang kau masuk ke tanah haram Mekah. Itu dua tanah dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana berkata, baik berhaji ataupun berumrah. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa asabakumullah. 10 menit lagi. Insyaallah. Di dalam Al-Qur'an Allah mengkategorikan orang yang mencintai hartanya, anaknya, keluarganya melebihi daripada cinta kepada Nabi Muhammad, itu termasuk golongan fasik. Di mana Ustaz? Di dalam Al-Quran kalau kada salah surah At-Taubah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakan wahai kekasihku Muhammad, jika adalah abah kalian, artinya Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada umatnya. Jadi Nabi Muhammad mengatakan begini, jika adalah itu abah kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta kalian yang kalian dapatkan dengan usaha kalian, perdagangan kalian, bisnis kalian yang kalian takut kerugian di dalamnya, tempat tinggal yang kau suka dengannya, terlebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjuang di jalan Allah, maka ujar Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ingat akan datang keputusanku, kata Allah. Lihat di dalam tafsirnya, di antaranya di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa akan datang malapetaka bagi orang yang melebihkan cintanya kepada selain Nabi Muhammad daripada kepada Nabi Muhammad. Apa malapetakanya? Tercabut cintanya kepada Nabi Muhammad, hilang cintanya kepada Nabi Muhammad, lalu di dalam hatinya menganggap Nabi Muhammad biasa-biasa saja, lalu akhirnya tidak pernah ada kerinduan di hatinya kepada Nabi Muhammad. Orang solawat, dia solawat, tapi dia bersolawat hanya mengharap supaya dapat rezeki lebih. Tidak pernah dia bersolawat dengan kerinduan yang mendalam kepada Nabi Muhammad. Kalau pian bersolawat mengharap fadilah, kada salah, dapat keutamaan solawat. Tapi sayang 1000 kali sayang, kalau cuman itu yang pian harapkan, maka pian tidak akan mendapatkan manisnya bercinta dengan Nabi Muhammad.
Wahai jamaah, kalau sudah asyik dengan Nabi Muhammad, kalau sudah cinta berwujudan dengan Nabi Muhammad, siang malam pikirannya Nabi Muhammad, inya sembahyang Allahu Akbar, yang inya ingat ini gawian Nabi Muhammad. Ketika inya memakai siwak, inya ingat nih gawian Nabi Muhammad. Memakai sandal dengan kaki kanan terlebih dulu ingat Nabi Muhammad. Kada kawah lepas dengan Nabi Muhammad. Coba lihat cintanya Qais lawan Laila. Tahu Laila Majnun lah? Apa Majnun artinya? Gila. Gila kah? Kada kalau Laila Majnun. Qais lawan Laila. Qais itu munnya lewat rumah Laila, nih dinding rumah Laila nih pian mai dicium-cium nih. Gila kawaras lah. Menurut pandangan mata zahir gila. Bapak mencium dinding rumah Laila. Wah. Ditanya dan dikatakan oleh orang-orang, Qais, Majnun, Inta Majnun, ikam gila. Ujar Qais, hadang dulu, hadang, sabar, jangan langsung vonis. Lihat dulu maksud tujuanku mencium dinding rumah Laila. Sebelum aku menjawab, aku tanya dulu kepada kalian, yang lebih gila itu kalian. Oh, dibalas si Qais, gila kami di mana wahai Qais? Kalian tanpa sadar ketika sembahyang menghadap Allah, tapi hati kalian kadang menghadap Allah. Gila. Jujur ada? Umpama nih, pian datang ke wadah orang minta maaf bang, tapi mau pian kelai. Kira-kira maulah memaafkan? Ya jurang ibu ngolah. Dikatakan Qais seperti itu, tidak terima. Tidak Qais, kami masih belajar untuk khusyuk. Oke, ujar Qais. Begitu juga aku masih belajar bagaimana cara mencintai Laila. Karena ketika aku mencium rumah Laila, mencium dinding Laila, hakikatnya bukan dindingnya, tapi aku mencium orang yang di dalam atau di balik dinding rumah ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang yang bujur cinta tuh kayak itu. Pian tumunya sayang lawan ayang-ayang. Ini mbak ayang sudah balik. Bujuran Jawa tibak sudah. Bergaya dari bujuran. Insyaallah. Pian tuh dikasih hadiah oleh orang tersayang. Anggap saja handphone mau kelakangan, pensil aja, pensil. Kelakangan jual lah, engken berajut tuh. Pensil dari yang tersayang. Ketika pian mandang pensilnya, ingat siapa? Ingat yang memberi. Sama umpama ada orang yang tidak pian kenal memberi duit lawan pian 1 juta. Ada orang yang pian kenal dan orang yang pian kenal ini adalah orang yang pian idolakan. Anggap saja di sini almarhum Abah Guru kita sekumpul. Almarhum Abah Guru sekumpul ngasih 5.000. Yang tadi yang tidak dikenal ngasih 1 juta. Menurut hitungan nominal banyakkan mana? Banyakkan 1 juta. Tapi hitungan orang pecinta, himungan mana? Himungan 5.000. Karena orang sudah cinta kadang mandang nominal, ia memandang siapa yang memberi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu juga pian kumpul saat ini kadang mandang lagi panitianya, pian memandang siapa yang mengundang pian ke sini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Siapa yang mentakdirkan pian di sini? Allah. Allah yang narik pian secara hakikat. Di dalam Al-Quran, apa hasibtum annama khalaqnakum abadha? Apakah kalian kira, kata Allah, apa yang kujadikan kepada kalian itu dengan main-main? Kada, ujar Allah.
Aku kada pernah menjadikan ini alam ataupun semua peredaran di dalamnya, baik itu kehidupan manusia dengan main-main, kada. Semuanya aku desain dan aku tata dan aku atur. Sekarang Allah mengatur kita dan mentakdirkan kita kumpul di tempat yang mulia ini. Niatkan di dalam hati, pandang bahwasanya Allah yang mengundang kita, Allah yang mengizinkan kita kumpul, dan acara ini adalah acara daripada kekasihnya Allah dan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Maka kada terlihat lagi makanannya apa jangan kada terlihat lagi. Nah, makanannya wajib khas. Itu di negara kisah almarhum Abuya. Kalau di negara tujuh sidin bahari aku mengaji walatai. Ulun ini biasa disambat walat. Ada yang tahu lawan walat? Lain walut lain lah. Lebih baik walet, iurnya berharga masih. Mun walut ya pak licin. Walat di negara itu munnya acara Mi'raj. Penceramahannya itu sampai bertiga. Membaca kitab Ad-Dardir. Jam 1 hanya tuntungan. Jam 1 malam hanya tuntungan. Makanannya wajib khas. Tapi anehnya ujar sidin, kadada si keikong yang ngantuk. Ini ngantuk ada ya. Nah ketunduk sudah. Masya Allah. Keyakinan orang-orang dulu itu perlu kita tiru. Kalau kita ingin dijadikan sebagai tauladan, syaratnya adalah kita harus mengikuti dan mentauladani orang yang ditauladani. Apabila pian mentauladani guru pian, maka pian akan ditauladani orang di belakang pian. Begitulah terus estafetnya atau mata rantainya, terhubung dengan rapi. Walet, tahu walet lah, burung walet. Jamaah, sini ada sarang walet lah. Ya kan adalah walet tuh. Inya munnya sarangnya dimasuki burung hantu, ada akun laginya masuk. Bujur ada kebuan perwaletan tahu nih, ada kebuan perwaletan. Munnya sawat sarangnya itu dimasuki burung hantu, walet itu bukahan. Dahakunnya berkumpulan burung hantu. Ada manusia hakun berkumpulan hantu. Kumpul pada nyaringi. Duan ni juga sekalinya. Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Nah, 2 menit lagi. Sebelum kita tutup peringatan acara Maulid pada malam hari ini, sebagai penambah keyakinan kita bahwasanya acara yang kita laksanakan ini bukan acara sekedar tradisi, tapi acara ini membuahkan pahala yang berlipat-lipat, bahkan kebaikan serta keberkahan yang tidak pernah pian kira nantinya. Pian hari ini oke lah, kadang merasakan lagi. Besok atau besoknya, lusanya dan seterusnya Allah akan hadirkan manfaat kumpul semacam ini. Bujuran. Dan berapa banyak ulun mendengar kisah-kisah orang bahari dengan berkat duduk di majelis maulid semacam ini, inya berdoa di dalam hati, ya Allah jadikan anak ulun ada yang alim, ada yang soleh. Padahal gawian sidin, maaf nih, malunta aja, lain melontek lain lah. Malunta aja gawian di hulu sungai. Tapi karena sidin yakin majelis semacam ini mendatangkan kabulnya doa, setiap duduk diniatkan sidin, ya Allah berkat Nabi Muhammad, mudahan anak ulun ada yang menjadi yang adil. Kabul. Hari ini belum dilihat, besok nanti akan pian lihat. Nabi Muhammad kada bakal melupakan pian. Kalau orang tua pian tuh sayang lawan pian, bapak ibu, alasannya majar mama pian, aku nak yang mengandung ikam, aku nak yang melahirkan ikam. Ujar abah pian ulang, aku nak jadi sebab mama ikam itu hamil. Makanya kami itu sayang benar lawan ikam, karena ikam itu dari hasil kami. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan pian? Masa Allah kada sayang lawan pian? Apa mungkin Allah kada sayang? Kada mungkin.
Allah sayang dengan dia. Sejahat-jahatnya manusia, kullu saqitah laqitah. Setiap yang jatuh itu pasti ada saja yang memungut. Tapi ingatkan, setiap kita itu jatuh di dalam lembah yang kada baik. Anggap saja itu maksiat, perbuatan yang kada baik. Jatuh kita di dalamnya. Ingat Nabi Muhammad yang akan memungutnya. Kalau sudah itu sampah dipungut, diapain? Didaur ulang. Sampah saja bisa didaur ulang, apalagi kita, sejahat-jahatnya kita. Kalau sudah Allah menghendaki Nabi Muhammad untuk memungut kita, maka kita akan berubah dan berhijrah menjadi yang lebih baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidakkah kalian menyaksikan fakta yang nyata? Syekh Junaidi Al-Baghdadi itu bekas pegulat. Syekh Junaidi Al-Baghdadi itu bekas tacut. Mana yang tacut di sini? Ya kah? Bekas tacut, pegulat, semua pegulat, kada ada yang kau mengalahkan Syekh Junaidi Al-Baghdadi pada zaman itu. Karena Allah menginginkan Syekh Junaidi Al-Baghdadi mendapatkan hidayah melewati anak cucu Nabi Muhammad. Ada anak keturunan Nabi Muhammad yang mana pada saat itu anaknya lagi sakit, butuh duit untuk berobat, lalu rela-rela datang ke ring pegulat untuk bisa mendapatkan duit. Yang dihadapi ini king of the king, pegulat yang paling harap di zamannya pada saat itu. Melihat Syekh Junaidi Al-Baghdadi, nyata sudah aku patah 12 sudah, boleh kada bawak lagi. Tapi karena keinginan hendak dapat duit supaya kawa membayari ataupun gasan nukaran obat buat anak yang dari nekat ini kuitan. Setelah dibanting Syekh Junaidi Al-Baghdadi, pas ada masa tapaluk taragap babisik, tolong bang, ikam bakalah anakku garing. Mungkin percaya gak datang? Orang ya percaya Allah. Apalagi sudah ternama artis ulang, juara dunia ulang. Ada yang bisiki, Tyson bakalahin lah. Jemek Tyson. Tapi pada saat itu Syekh Junaidi Al-Baghdadi karena mendapatkan waridat. Ini yang namanya hidayah, datangnya dari atas ke bawah. Ada hidayah itu datangnya dari bawah ke atas. Ini langsung khusus yang dipilih oleh Allah. Melewati jalan apa? Melewati jalan di mana Syekh Junaidi Al-Baghdadi pada saat itu entah kenapa hatinya ingin mengalah. Tak kalah dapat duit, tapi pian Syekh Junaidi Al-Baghdadi dikucilkan, dianggap pecundang. Masa dengan laki-laki yang kada pernah main gulat ini kalah dapatnya. Ujar Syekh Junaidi Al-Baghdadi, kamu kada tahu pang, kesian dia hendak obat. Kada peduli, tapi pecundang. Ujar orang situ. Selidik demi selidik, usut demi usut, ternyata yang ditolong oleh Syekh Junaidi Al-Baghdadi adalah anak keturunan Nabi Muhammad. Hingga pada akhirnya Syekh Junaidi Al-Baghdadi dapat hidayah, berangkat ke Mekah belajar lawan, kalau ada salah, Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Akhirnya menjadi alim, kana aliman wari'an zahidan taqiyan wa imaman. Itu Syekh Junaidi Al-Baghdadi menjadi orang yang alim, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang zahid, menjadi orang yang hebat, bahkan menjadi imamnya para sufi, dulunya pegulat. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niatkan dalam hati kita, ulun yakin semua kita pasti ingin baik. Bujur kada? Kada ada yang kada ingin baik. Hatta yang jadi maling saat ini pun inya hendak juga baik. Bujur kada? Yang saat ini ketujuh bakalah inya ingin hendak juga baik. Semua yang punya keinginan hendak baik berkat Nabi Muhammad mudahan kabul.
mudahan kita bertahan menjadi orang yang terbaik pada akhir hayat kita. Kita mendapatkan happy ending di ending kita, di perjalanan episode terakhir kita, tersenyum bahagia. Kenapa? Ketika roh keluar pada jasad ini, Nabi Muhammad yang menyambut roh kita. Sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu. Ringankan lidah kita untuk Nabi Muhammad. Yang cinta dengan Nabi Muhammad, lidahnya tidak tertahan untuk bersolawat. Satu solawat yang ada di dalam perkumpulan ini diucapkan oleh orang yang dicintai Nabi Muhammad, maka solawat kita semua pasti akan diterima. Bahkan di dalam riwayat, solawat bagaimanapun diungkapkan, bahkan dengan hati yang riya sekalipun, Nabi Muhammad yang berurusan lawan Allah, solawat itu tetap diterima. Solawat jalan mengungkapkan cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad. Solawat adalah ikatan kuat antara kita dengan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pernahkah kita merindukan Nabi Muhammad sampai menangis sejadi-jadinya? Pernahkah kita merindukan Nabi Muhammad sampai kita tidak bisa tidur? Pernahkah kita merindukan Nabi Muhammad sampai makan pun tak enak? Maka jawabannya adalah pada diri kita masing-masing, kita yang mengetahuinya. Maka dari itu, hayati diri kita, seberapa besar rindu kita dengan Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, kita semua boleh ke rumah guring, di dalam guring kita bermimpi dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan mata yang penuh dengan dosa ini dapat melihat wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkanlah hati yang penuh dengan noda dan dosa ini dapat melihat dengan mata batin kami akan wujud dan hadirnya Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan matikan kami sebelum kami bisa melihat wujudnya Nabi Muhammad, walaupun hanya di dalam mimpi, apalagi di dalam alam yang nyata. Bayangkan Bapak Ibu pemuda kota Tarim Hadramaut, dengan pedenya mereka mengatakan, kami bukan pemuda kalau belum melihat wajah Nabi Muhammad. Kami belum pemuda kalau belum melihat wajah Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Berapa tahun sudah usia kita? Apakah kita pernah melihat wajah Nabi Muhammad? Wahai jamaah yang cinta dengan Nabi Muhammad, isilah waktu sebelum tidur kalian dengan kerinduan yang dahsyat kepada Nabi Muhammad. Maka pada saat itu Allah akan menolong kita semua untuk bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Berbanyak salawat, bersihkan hati, lakukan kesunahan-kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi. Maka itu adalah cara di mana kita akan bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Orang yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad, dunia segala isi-isinya sebagai penebusnya, dia tidak akan menghiraukan. Kenapa? Begitu indahnya wajah Nabi Muhammad. Bahkan orang yang bermimpi dengan Nabi Muhammad, bangun tidurnya, ranjang yang bekas diguringnya, bau harumnya Nabi Muhammad kada hilang. Sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Banyak minta maaf, minta halal, minta ridha, zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.